Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serafina Jinia, Program Studi Pendidikan Matematika 2018C STKIP PGRI Sidoarjo, akan menjelaskan media saya, yaitu menggunakan PPT interaktif dan games online Wordwall. Di sini saya menggunakan materi bangun ruang sisi daftar SMP kelas 8. Di sini ada beberapa petunjuk dalam PPT ini. Ini ada next, ada home, sama ada back nanti. Baik, selanjutnya ini ada beberapa isi di dalamnya, itu ada KD bangun sisi datar, ada tujuan, ada materi, sama ada latihan soal. Jadi ketika kita klik KD bangun sisi datar ini, nanti akan muncul KD-nya. Terus ketika kita klik tujuan pembelajaran, akan muncul tujuan pembelajarannya. Begitupun yang lainnya. Misalnya kita masuk di KD, ya ini KD-nya sudah diisi, KD bangun ruang, jadi komposisi dasarnya ini sudah ada. Dan kita lihat tujuan pembelajarannya, itu diharapkan setelah pembelajaran ini siswa diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur kubus dan balok melalui benda konkret. Kedua, menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok. Baik, ini kita kembali lagi, kita masuk ke materi. Ya, ini ada yang pertama, pengertian bangunan sisi datar. Ini ada bangunan sisi datar merupakan suatu bangunan di mana pada masing-masing sisinya tersusun dari bangun datar. Jadi ini kita next. Nah, ini ada macam-macam bangun ruang sisi datar, ada kubus dan ada balok. Kita klik di kubus. Ini sudah masuk di kubus. Pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Di ini ada bagian-bagian dari kubus, itu ada bidang alas, terus ada sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, rusuk, sama bidang. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada rumus kubus sama contoh soalnya. Ini ada volume kubus. Rumus volume kubus itu S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Dan ini ada contoh soal, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Tentukan volume kubus itu. Karena di sini volume kubusnya itu rumusnya sisi S pangkat 3 atau sisi kali sisi, maka ini 5 cm ini kita pangkatkan 3, jadi volumenya itu 125 cm kubik. Selanjutnya ini ada luas permukaan kubus. Rumusnya L sama dengan 6 sisi kali sisi atau 6 S pangkat 2. Ini contoh soalnya. Sebuah permukaan kubus yang memiliki panjang sisinya yaitu 10 cm. Di sini cari dan hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Nah, karena ditanya luas, di sini diketahui sisinya 10, ditanya luasnya, maka L sama dengan 6 kali S pangkat 2 itu sama dengan 6 kali 10 kali 10 sama dengan 600 cm. Nah, ini ada sifat-sifat kubus. Itu yang pertama, kubus memiliki 6 sisi bidang. Kedua, kubus memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang. 3, memiliki 8 titik sudut. 4, memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. 4, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. 5, memiliki bidang diagonal persegi panjang yang saling kongruen. Baik, kita kembali. Nah, kita masuk di balok. Materi berikutnya balok.
Ini balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Ini ada bagian-bagian dari balok. Ini ada bilang alas, ada rusuk, terus ada sudut, sama yang terakhir bidang. Sebenarnya antara kubus dan balok itu tadi ada beberapa yang sama. Nah, ini ada rumus volume balok. Rumus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nanti kita untuk contoh soalnya ini yang volume balok, kita nanti kerjanya di latihan soal. Ini masuk ke luas permukaan balok. Luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali tinggi kali panjang kali lebar kali tinggi. Itu jadinya rumusnya jadi 2 kali panjang tinggi plus panjang lebar plus lebar tinggi. Kita masuk di contoh ya, biar ini contohnya. Hitunglah luas permukaan balok yang berukuran 6 kali 5 kali 4 cm. Nah, luasnya 2 kali PL kan, P panjang kali lebar, jadinya 2 kali 6 kali 5 plus 6 kali 4 plus 5 kali 4, jadinya luasnya itu sama dengan 148 cm. Berikutnya kita lihat sifat-sifat balok. Ini ada yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang tiap pasangnya kongruen. Terus yang kedua, memiliki 12 rusuk. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 12 diagonal bidang. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Terus yang keenam, memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang dan tiap pasangannya kongruen. Karena kalau kita mau lihat materi yang sebelumnya, kita bisa di sini. Ya, selanjutnya terus kita balik. Nah, kita langsung muncul di sini karena kita mau masuk ke latihan soal. Nah, ini adalah latihan soalnya. Jadi di sini ada 5 soal dan ini nanti tuh dikerjakan menggunakan games online tadi, yaitu Wordle. Kita lihat. Ini petunjuk pekerjaan latihan soalnya. Yang pertama, pasti kita baca soal dulu. Yang kedua, buka ini, kita lanjut, klik start. Ini itu open box ya, open box itu toolsnya open box. Sekarang kita klik, misalnya ini pertanyaannya, jadi kan ini menggunakan waktu, misalnya kita itu pas ngerjainnya itu nggak cukup waktunya, itu bisa diulang nanti. Misalnya saya pilih ini. Terus soal selanjutnya ini misalnya, terus selanjutnya ini karena saya ini ya ada yang sudah saya cakar. Terus ini, nah ini berarti kalau kayak gini salah, kayak gini salah, dan ini so yang terakhir. Nah ini juga salah. Jadi di sini tuh kita udah tahu skornya berapa dan kita bisa mengerjakannya. Kita bisa mengulangi. Misalnya yang pertama tadi salah, ada yang salahnya, terus kita mau ngulang lagi. Kita klik start again. Ini tadi open box, tools open box di Wordle. Kita coba masuk di yang ini. Saya tadi udah mencoba bukanya, salah link yang satunya tadi.
ini bisa dikirim di WA juga. Kalau ini namanya tetap ya, langsung klik start. Oke, start. Nah, ini soalnya itu misalnya ini pengertian ini suatu bangunan luar ini tuh pengertian dari apa gitu, pertanyaan gitu, pengertian dari apa. Jadi kita sesuaikan, misalnya ini kita coba masukkan di sini, misalnya kalau ini prisma misalnya, terus yang ini kubus. Nah, setelah ini kita submit answernya, jawabannya akan. Nah, yang pertama itu benar, yang 1, 2 itu salah, berarti seharusnya ini tuh yang di sini gitu. Jadi kita bisa kita coba ulang lagi. Ini start again. Ya, berarti kita start dari awal lagi. Ini prismanya. Kita coba submit answernya. Nah, prisma salah. Nah, ini yang benarnya balok. Jadi ini gamesnya tuh walaupun soalnya susah, tapi karena banyak ininya, suasananya yang bagus di gamesnya, jadi saya rasa ini cukup cocok untuk siswa SMP. Itu tadi gamesnya. Ini yang pertama tadi link yang ini, yang kedua yang saya buka kedua ya link yang ini. Jadi itu sekian dulu pemaparan media saya. Semoga media ini mendapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya yang ada di sekolah, dan untuk kita juga mungkin bisa digunakan terutama games Wordwall tadi. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan cara membuat soal di Wordwall. Jadi ini ada Homes. Di Homes ini ada beberapa tools di dalamnya. Nah, jadi ada match up, ada quiz, terus ada random, terus ada true or false. Pokoknya banyak di dalamnya. Jadi ketika kita membuat soal itu, kita bisa klik salah satu dari ini, tergantung kita memakai yang mana dan tergantung soalnya kita itu cocoknya di games yang mana gitu. Terus setelah itu ketika kita sudah klik, karena di dalam template ini tuh udah ada soalnya tersendiri, jadi kita itu mengedit. Jadi ini ada saya sudah membuatkan soal. Ini ada beberapa soal. Ini misalkan ini tuh saya membuat soalnya sebelumnya di dalamnya tuh soalnya bukan kayak gini, soalnya itu beda. Jadi ketika saya membuat ini kita harus edit dulu. Edit itu maksudnya gimana? Jadi ini di sini tuh ada yang namanya edit content.
Jadi kita klik edit content ini. Nah, ini kan di sini di bagian edit content ini kita menggantikan soal yang sudah ada dengan soalnya kita. Jadi di sini tuh udah ada, kalau buat kayak gini tuh berarti sama jawabannya ya, yang benarnya yang mana gitu. Ini kalau menggunakan match-up. Jadi terserah kita mau buat soal berapa saja, dan bisa juga tertera sama gambar di sini. Misalnya ini saya remove dulu ya, terlihat seperti apa bentuknya. Nah, begini. Jadi di sini tuh untuk gambar, di sini juga bisa untuk gambar. Misalnya jawabannya itu butuh gambar, berarti kita juga tambahkan gambar. Di sini juga bisa tambahkan gambar seperti ini. Tuh, kita bisa. Dan kalau kita mau menambahkan gambar, misalnya balok ya, kita tambahkan gambar. Kita cari di sini balok deh, kita mau ambil balok yang mana, misalnya ini. Nah, ini udah. Itu juga yang lainnya, tinggal kita klik di sini, terus kita mau ketik mau gambar yang kayak gimana gitu, misalnya balok, kubus, tabung gitu. Ada semua. Ini cara membuat soalnya. Kalau soal yang pertanyaan ini kita ketik sendiri, misalnya suatu balok, atau kita membuat soal yang lain. Sebentar, saya lihat dulu mana punya saya. Nah, misalnya kuis ini apa, open the box ini ya. Nah, ini kita buka soalnya. Ini tuh udah, misalnya soal yang seperti ini, ketika kita edit. Nah, ini tuh kita ketik sendiri. Jadi awalnya di sini tuh soalnya bukan seperti ini. Soalnya itu soal bahasa Inggris, terus saya ganti dengan soal matematika. Jadi di menu jawabannya kita itu bisa milih, misalnya ini tuh salah A, salah B, benar C, salah gitu. Jadi kita disilang. Jadi awalnya gini, terus saya bilang silang gini. Terus juga ini gini, awalnya gini. Terus tabli centang gitu, yang benarnya yang itu. Gitu. Itu membuat soalnya. Dan kita juga misalkan yang ini, soal yang ini kita bisa ganti. Misalnya kita nggak mau bentuk yang seperti ini, atau kita mau ubah ke kuis, mau ubah ke random, misalnya mau ubah ke ini maze atau majesis ya. Ini tuh permainan. Nah, seperti ini kita bisa ubah ke, dari satu soal itu tadi kita bisa ubah ke dalam beberapa soal, ke dalam beberapa ini template ini. Ketika kita mau yang kayak gimana, cara mainnya gini. Misalnya soalnya kita lihat dulu hasilnya berapa gitu, misalnya hasilnya 9,5. Nah, kita arahkan terus ke bawah, ke samping. Ini sudah ada anak panah ke bawah, ke samping, ke atas. Nah, ini kalau benar ini langsung keluar centangnya gitu. Kayak gini. Jadi itu, jadi mungkin itu di sini tuh kebanyakan menggunakan bahasa Inggris.